Hong Kong tengah dilanda kebakaran terburuk dalam sejarah modernnya. Kompleks apartemen Wang Fuk Court di Taipo dilalap api yang menyebar cepat ke 7 menara bertingkat pada Kamis 27 November 2025. Skala kebakaran yang besar dan tak terkendali ini mengakibatkan puluhan orang tewas dan puluhan lainnya hilang. Ratusan petugas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api dan mencari korban. Lantas apa dugaan penyebab kebakaran ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kebakaran bermula pada Rabu 26 November 2025 di satu gedung 32 lantai yang kemudian dengan cepat melalap 6 menara lain di kompleks apartemen tua. Ratusan petugas pemadam kebakaran berupaya keras memadamkan api yang terus berkobar di 3 gedung kompleks pengadilan Wang Fuk, distrik Taipo, lebih dari 24 jam setelah laporan awal pada Rabu sore. Warga setempat yang mayoritas lansia mengeluhkan mereka tidak mendapat peringatan, bahkan alarm kebakaran sekalipun. Hal ini meningkatkan kemarahan publik tentang kinerja sistem keamanan bangunan tersebut. Penyelidik pun mulai mencari penyebab cepatnya penyebaran api yang melahap gedung dengan kontraktor terdaftar Prestige Construction and Engineering Company. Penyelidikan awal olah TKP mengungkapkan jaring pelindung, terpal, dan material renovasi lainnya kemungkinan tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran. Polisi menemukan bangunan-bangunan itu terbungkus oleh jaring pelindung dan lembaran plastik yang dicurigai tidak tahan api. Selain itu, perusahaan konstruksi yang sedang melakukan perawatan di salah satu gedung telah menyegel beberapa jendela dengan busa yang mungkin memperburuk situasi. Tony Zha dari Hong Kong Institute of Engineers menilai jaring jala yang terbuat dari serat dan plastik kemungkinan menjadi faktor penyebaran api yang cepat. Jaring ini biasa digunakan untuk mencegah puing jatuh dari perancah bambu. Para ahli lainnya juga menduga perancah bambu ikut memperburuk kebakaran. Bambu diketahui telah lama menjadi material favorit untuk perancah gedung-gedung tinggi di Hong Kong. Para ahli berpendapat, perancah bambu itu telah memberikan jalan bagi api untuk merambat naik secara vertikal sehingga merusak struktur pembatas api. Api dinilai dapat memanjat perancah tersebut lalu membakar berbagai material lain di dalam rumah-rumah penghuni. Pemerintah setempat pun mengumumkan rencana menghentikan penggunaan bambu dan menggantinya dengan perancah baja. Meskipun Cina daratan sebagian besar telah beralih ke perancah logam yang lebih kuat, Hong Kong yang modern masih mempertahankan sekitar 2.500 ahli perancah bambu terdaftar yang aktif bekerja. Di samping itu, beberapa pengamat dan politisi lokal menduga kebakaran ini merupakan akibat dari korupsi dan kurangnya akuntabilitas, mengingat adanya pertanyaan publik tentang dugaan kolusi antara Komite Perumahan dan kontraktor. Politisi Cina Emily Lau menyebut tragedi ini sebagai skandal dan indikasi kurangnya pengawasan pemerintah. Ia mengatakan kejadian itu telah membuka banyak kemungkinan pelanggaran. Polisi kemudian menangkap 2 direktur dan seorang konsultan perusahaan konstruksi yang dicurigai melakukan kelalaian berat. Kebakaran ini mengingatkan pada tragedi Grenfell Tower di London pada 2017 yang menewaskan 72 orang. Kasus Grenfell juga dikaitkan dengan penggunaan pelapis eksterior yang mudah terbakar oleh perusahaan konstruksi, ditambah dengan kegagalan dari pihak pemerintah dan industri. Melansir Al Jazeera, petugas pemadam Hong Kong mengonfirmasi kini kebakaran di 4 bangunan tempat tinggal itu berhasil dipadamkan. Sementara itu, kebakaran di bangunan lain masih berlangsung namun berada dalam kendali petugas. Departemen Pemadam Kebakaran Kota melaporkan setidaknya 65 orang meninggal dan 70 orang terluka akibat insiden ini. Laporan tersebut juga menyebutkan 10 orang di antara korban luka adalah petugas pemadam kebakaran itu sendiri. Setiap keluarga atau unit perumahan yang terdampak kebakaran akan mendapatkan bantuan sebesar $1.285 atau sekitar 21 juta rupiah.
Pemerintah juga akan membentuk dana bantuan khusus dengan total 38,6 juta dolar atau sekitar 641 miliar rupiah. Kebakaran ini disebabkan karena kelalaian perusahaan konstruksi yang menggunakan material tidak aman, seperti menyegel jendela dengan busa yang mudah terbakar. Kebakaran menyebar dengan sangat cepat karena adanya sistem perancah bambu tradisional dan jaring pelindung plastik di sekeliling gedung yang memungkinkan api merambat secara vertikal hingga menyulut unit-unit hunian di atas. Insiden ini mendorong pemerintah untuk segera beralih ke penggunaan perancah baja. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Pantau terus update kebakaran apartemen di Hong Kong hanya di YouTube Kompas.com.